Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah dalam majelis kita bertemu. Syukur kita di masjid lagi di hari ini, di hari Jumat sore ini ya. Tentunya yang kembali cerah lagi ya. Semoga kehadiran kita tentunya jadi wasilah untuk meraih kecintaan kita terhadap yang terbaik di sisi Allah, yakni diantaranya adalah Al-Quran. Bahwasanya kecintaan Al-Quran tentunya adalah tanda yang mencintai Allah dan Rasulnya. Apabila yang mencintai Allah, maka yang mencintai Nabinya. Apabila dia cinta Nabi, dia cinta Al-Quran. Bagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaid, namun tentunya di kita banyak sekali kekurangan dalam mencintai Al-Quran itu, sehingga cinta itu tak urung sempurna. Nah, disinilah kita bagaimana harus terus berupaya, berusaha dalam menjadikan cinta yang optimal, yakni usaha yang terbaik diantaranya adalah berilmu. Nah, kita tentunya bagaimana sih mendapatkan ilmunya, sarananya bagaimana ya, tentunya wasilahnya. Nah, inilah yang jadi topik kita. Wadafillah. Berilmu ya, dan sarananya itu adalah membaca, literatur ya, atau literasi gitu ya, kalau bahasa sekarang itu ya, yakni tentang keagungan Al-Quran ya, berilmu tentang Al-Quran, yang tentunya ada diantaranya yang pembuat judul itu merangkum dari ayat-ayat Al-Quran ya, hadis-hadis atau perkataan para salaf yang mengungkapkan tentang cinta dan pengagungan mereka terhadap Al-Quran. Nah, kalau kita tentunya ingin memperoleh rasa cinta terhadap Al-Quran, untuk membuat hal itu maka buatlah catatan ya, catatan kita untuk merangkum ayat-ayat dalam Al-Quran ya, kemudian bagaimana penjelasannya gitu ya,
Dengan rasa cinta yang demikian, kemudian jadikan itu sebagai amalan kita sehari-hari ya. Baik Al-Quran maupun hadis atau quotes para salaf ya, yang menjelaskan kedudukan dan keagungan Al-Quran ya. Kemudian catatannya itu nggak acak-acakan juga gitu ya, nggak catatannya kemana-mana gitu ya, tapi harus ada terorganisir gitu ya. Nah, kadang kalau kita misalnya di sini catat, nanti hilang lagi gitu ya. Sekarang kita kemana gitu ya. Iya, harus terorganisir catatan itu. Yang pertama, teks-teks yang dicatat itu usahakan ya, upayakan kita bisa menghafalnya juga. Dan yang kedua, penjabaran tersebut bisa dibaca dan dipahami supaya ada makna yang bisa kita pahami kandungannya dengan baik ya, dengan dapat dimengerti gitu ya. Jadi maka ya kalau kita ingin kuat ingatan kan bagusnya ya qaidul ilma bil kitabah ya. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan menulis gitu ya. Bagusnya gitu ya. Tidak hanya ilmu itu jadi pengetahuan saja gitu ya. Tapi dengan catatan ya, berupaya. Nah, dengan izin Allah diharapkan tentunya nantinya bisa menerapkan atau mengamalkan apa yang dikaruniai Allah, yaitu rasa cinta dan hormat terhadap Al-Quran, yang merupakan kunci utama untuk memahami dan tadabbur terhadap Al-Quran. Setiap pembahasan dalam ruang lingkup tadabbur Al-Quran itu sangat bergantung kepada ini ya. Ini rahasia kenapa tidak sedikit gitu ya di antara kita yang membaca teknik-teknik menghafal atau misalnya memahami Al-Quran, tapi tidak kunjung dapat hasil yang positif ya. Ada teknik-teknik yang dia hafalkan ya, cara-caranya gitu ya. Cara-cara misalnya dia kalau menghafal Al-Quran gimana? Misalnya cari yang kata-kata depannya gitu ya, cari kata-kata depan dan cari kata-kata depan dan cari kata-kata yang belakang gitu ya gitu. Karena kan ada ayat-ayat yang mirip juga belakangnya gitu ya. Tapi nggak membuahkan hasil juga gitu ya. Atau ada yang pelajari teknik bagaimana memahami Al-Quran gitu ya. Misalnya dia berusaha pahami lewat perkata dengan bahasa, bisa itu juga bagus tuh ya. Caranya bagus, teknik seperti itu bagus ya, perkata perbahasa ya, perkata itu dengan memahaminya melalui bahasa Arab gitu maksudnya ya, itu bagus tuh ya. Tapi tidak sedikit juga yang gagal gitu ya. Justru bagaimana belajar bahasa Arab ya, beratnya gitu ya, konsistennya, menerapkannya gitu ya, itu kadang berat ya. Nah ini harus kita ya perbanyak lagi interaksi dengan Al-Qur'annya gitu ya. Nah kita jadwalkan ya, jadwalkan waktu
membaca tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, ya gitu. Apa saja itu ya, bebas. Misalnya ya mau menghubungkan alam semesta dengan Al-Quran, bagaimana apa yang diterangkan dalam Al-Quran tentang alam semesta boleh. Apa yang diterangkan mengenai ciptaan manusia dalam Al-Quran, ya boleh saja gitu ya. Boleh itu. Apa yang diterangkan mengenai Al-Quran tentang bagaimana caranya cinta kepada Allah, ya kaji. Nah, situlah adanya bagaimana tumbuhnya kecintaan. Kita tentunya kalau rasa cinta itu bisa tumbuh, ya kalau kita sudah menyatu gitu ya, Al-Quran itu jadi pengamalan ya. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu senantiasa menguatkan rasa cinta itu ya. Ya kalaupun misalnya mereka berbeda setiap profesinya, setiap pekerjaannya gitu ya, latar belakangnya, tapi tetap mereka tak pernah henti dalam belajar Al-Quran gitu ya, mengkaji Al-Quran. Jadi harus dijadwalkan ya. Ya terus ulang balik gitu ya. Iya terus dijadwalkan dalam bagaimana menghatamkannya, tadabburnya, memahaminya, cari ilmu-ilmu yang bagaimana dibahas juga dalam Al-Quran ya. Sebenarnya semua ilmu juga dibahas ya gitu. Cuman tentunya yang bermanfaat pasti ada manfaat itu ya asalnya dari Al-Quran juga gitu ya gitu. Iya. Jadikan kegiatan membaca tentang interaksi salafus sholih ya dengan Al-Quran dan riwayat-riwayat seputar hal itu sebagai rutinitas kita. Dan kita tahu bahwa penyebab nihilnya rasa cinta itu apa? Apa rasa cinta itu kenapa nihil, kenapa minim penghormatan kita terhadap Al-Quran? Yaitu adalah awam, ketidaktahuan, ya ketidaktahuan terhadap nilai Al-Quran ya gitu. Ya Al-Quran ya dianggapnya ya biasa-biasa aja, bacaan biasa gitu ya. Padahal tidak seperti itu ya. Ya dianggapnya bacaan biasa, jadi diletakkan di pajang di lemari gitu ya, sampai ke bau, sampai ke debu gitu ya gitu. Iya. Ya sayang gitu ya. Karena kurang tahu terhadap nilai Al-Quran. Nah, kembali lagi kalau kita dengan ilmu kita tahu apa itu Al-Quran dan bagaimana manfaatnya, nilainya itu dalam kehidupan kita. Bagaimana juga pengaruh Al-Quran terhadap kehidupan kita, ya. Ya. Iya. Analoginya seperti ini ya. Anak kecil ya yang menolak diberi uang 500 ya. 500 rial, tapi 500-nya 500 rial. Ya, tapi malah milihnya 1 rial. Demikian pula kiranya orang yang tidak mengenal betapa bernilainya Al-Quran, merasa tidak membutuhkannya dan tidak mengindahkannya, akhirnya dia sibuk dengan apa? Sesuatu yang lebih rendah. Apa itu lebih rendah? Dunia ya. Dunia dia sibuk kan, sesuatu yang sangat rendah gitu ya, bahkan bernilai apa? Dunia itu lebih jelek daripada bangkai kambing kata Nabi gitu ya gitu. Rendah sekali gitu ya, sehingga dia tinggalkan Al-Quran. Waliyahzubillah.
Padahal kalaupun kita dalam aktivitas kita, jangan sampai menghalangi untuk mengkaji Al-Quran. Apapun aktivitas kita, ya gitu. Karenanya kalau sudah kita cenderung pada dunia, itu berarti ditanyakan bagaimana kecintaan kita terhadap Al-Quran. Ya. Insya Allah. Atau misalnya cuman baca buku-buku, ya baca buku-buku itu juga tidak senilai dengan Al-Quran, ya. Ya itu juga tidak akan menambah. Justru harusnya seiring kita membaca buku, demikian kita juga baca yang berhubungan dengan Al-Quran, ya. Sehingga kita lebih mendalam tentang Al-Quran itu, bagaimana Al-Quran itu, bagaimana keagungannya, bagaimana menilainya di sisi kehidupan kita, bagaimana pengaruhnya di kehidupan kita, bagaimana diri kita menjadi yang terbaik dengan Al-Quran. Nice. Terus kalau misalnya ada sebuah sayembara bahwa yang lulus tes berhak mendapatkan hadiahnya misalnya 10 miliar, bisa nggak kita bayangkan bagaimana kiranya kita antusias gitu ya, bagaimana gerak, alhamdulillah, bagaimana gitu ya, seperti apa gerangan perburuan kita dalam memahaminya gitu ya. Sekira apa kita membacanya gitu ya. Baik. Al-Quran itu adalah kitab, siapa yang berhasil memahaminya, dia akan bertahta di kerajaan yang tidak bertapal batasnya. Masya Allah. Itu orang yang memahami Al-Quran. Hanya saja kebanyakan orang Islam, rasa hormat mereka terhadap Al-Quran hanyalah sifatnya formalitas, ya. Al-Quran cuma pas hajat dibaca, ya. Pas mau hajatan nikah baru dibaca, ya. Didengerin, ya. Al-Quran pas ada acara-acara tertentu gitu ya baru dibaca. Baru ada yang meninggal baca Quran, gitu ya. Jadi sehari-harinya nggak dibaca Quran, ya. Baru hal tertentu, ya, acara tertentu baru baca Quran. Ya, sehari-hari nggak dibaca Qurannya juga, cuma formalitas aja gitu ya, dan terlalu umum. Ya pengetahuannya cuman bahwa Al-Quran kitab yang turun dari Allah. Kita beribadah dengan membacanya ketika sholat. Jadi cuman bacanya cuma sholat doang gitu ya. Kita bacakan untuk orang sakit, cuman dibaca ketika ada orang sakit, ya dibacain Quran gitu ya gitu. Padahal tidak sempit itu kita, gitu ya. Ya harusnya gitu ya. Harusnya senantiasa kita memahami secara detail dan rinci tentang keagungan Al-Quran, ya, tentang kedudukannya dan kebahagiaan apa yang diwujudkan bagi setiap individu di dunia. Nah itulah yang harusnya, ya. Tapi kebanyakan orang tidak mengetahui wilayah ini, ya. Nah contoh nih, ketika misalnya kita mendengar sekilas tentang sosok agung yang misalnya mewarnai sejarah gitu ya. Misal kita tahu tokoh-tokoh gitu ya, tokoh-tokoh sejarah. Dan bagaimana ketika tokoh sejarah itu mempengaruhi tempat tertentu dalam pandangan kita. Maka kita walaupun baca bukunya tebal, 600 halaman,
atau ribuan halaman gitu ya. Ingin tahu siapa ini pahlawan ini gitu ya, pengorbanannya gimana, bagaimana dia dermawannya, jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya, dan karya-karya apa yang dibuatnya ya. Dan apa saja perilakunya gitu ya. Bahkan 1 bulan pun terhadap buku itu khatam gitu ya, karena tahu tentang pahlawan itu, pahlawan sejarah lah gitu. Misalnya pahlawan apa gitu ya, yang mengaruhi pahlawan kemerdekaan gitu, misalnya gitu ya. Udah jarang sekarang juga baca siapa Soekarno Hatta, itu udah jarang juga baca juga kan. Nggak tahu sejarah kita juga ya, masih melupakan sejarah kita juga. Bagaimana adanya undang-undang dasar ya, kita lupa, kita tahu. Ada suatu khutbah Jumat ya, saya pernah mendengar atau di mana lupa lagi. Saya menyengaja ya, kosong jadwal dari mengajar setelah pulang dari sekolah gitu ya. Ya mendengar ya, ternyata yang dikhutbahkannya itu ya, yang di apa isinya itulah maksudnya itu tentang sejarah gitu. Ya, tidak mengapa gitu ya, asal kita tahu bagaimana orang ini, orang Islam inilah gitu ya, orang Islam ya, tapi ya bukan orang non ya, bukan non Muslim. Orang Islam ini mempengaruhi bagaimana ketika kemerdekaan dan sebagainya. Itu meyakinkan banget ya gitu. Rasa sukanya dan gitu, dan hormat bertambah gitu ya. Dan keterpengaruhannya itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Tapi begini, mengapa kita tidak meneladaninya gitu ya, untuk meningkatkan rasa cinta kita dan hormat kita terhadap Al-Quran ya gitu. Sehingga Al-Quran ini kita kita aplikasikan gitu, kita aplikasikan bagaimana Al-Quran itu sebagai pengajar kehidupan kita. Nah itu. Jadi Al-Quran itu sebagai guru kita lah gitu, bahasanya lah, ini bahasa ini mah bahasa telek lah gitu ya. Al-Quran itu seolah-olah sebagai guru kita ya, guru kita sebagai yang berpahlawan untuk kita. Nah kalau kita tahu bagaimana betapa berpahlawannya Al-Quran, kita mengkajinya gitu ya. Nah seperti itu harusnya gitu ya. Bahkan bisa bukan hanya sebulan khatam ya, seminggu gitu kalau bisa. Kalau bisa ya, berat ya. Kadang ya sebulan khatam juga berat. Mandai manjus juga berat ya. Itu mengerintangannya gitu ya. Kayak Ramadan bisa ya, mandai manjus. Kadang mah ya boro-boro mandai manjus juga gitu ya. Mandaiwan halaman, mandaiwan page juga nah, bagaimana gitu ya rintangannya, Masya Allah. Nah kalau kita melakukannya, kitab yang mulia ini menambah rasa cinta dan pengagungan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Insya Allah. Melalui jalan ini kita akan sampai pada tingkatan para wali Allah, Masya Allah, yang bertakwa, yang tidak ada sedikit pun merasakan ketakutan. Inna wali ya Allah, di mana mereka itu adalah yang fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali itu ya tingkatan tertinggi lah gitu. Ya bukan hanya guru gitu lah gitu. Tingkatan tertinggi maksudnya yang dia itu kalau berwala berarti kan senantiasa akan bersama gitu, bersama Allah gitu. Ya sebagai wali Allah gitu, bersama Allah. Tapi kan kita kebersamaan dengan demikian ya berat. Sebenarnya itu kan adalah orang yang beriman dan bertakwa. Hanya saja
keimanan kita yang kadang kurang ya. Inna aulia Allah ya gitu. Di surat Yunus, inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah itu. Kalau kita tentunya jadi wali Allah nih berat sebenarnya ya. Sisi wali Allah juga sebenarnya kita mau mencapainya juga ya. Tapi bisa gitu sebenarnya insya Allah. Karena orang yang jadi wali Allah itu tidak sedikit pun merasakan rasa takut dan kesedihan ya. Rasa takut bagaimana ekonomi, bagaimana makan gitu ya. Itu wali Allah itu nggak usah mikirin kayak gitulah gitu lah. Rasa takut bagaimana penghasilan ya. Ya kita masih mikir gitu ya. Bagaimana penghasilan nanti ya sebulan ini bagaimana gitu ya. Ini tanggal muda gitu ya, tapi gajinya sedikit gitu ya. Gitu ya. Masih mikirin, nah itu berarti belum capai tingkatan wali Allah gitu. Aduh berat kan ya. Nah itu ya tingkatan wali Allah belum sampai. Oleh Allah mah tidak usah mikirin kayak gitu sebenarnya. Ya. Mikirin yang terlalu ter, apa, terpayah-payah tentang dunia gitu ya. Gitu. Ya kan bagaimana nantinya dekat dengan Allah, bagaimana dirinya nanti nasibnya di alam barzakh, bagaimana nanti nasibnya di akhirat. Itu yang dipikirin ya gitu. Itu yang dipikirin oleh wali Allah ya, gitu. Harusnya juga orang yang punya ilmu ya kapasitasnya misalnya orang yang mengajarkan ilmu gitu ya. Dia itu nggak pikirin bayaran sebenarnya mah harusnya mah gitu ya. Tapi dah bagaimana orang yang ilmu juga emang butuh makan, butuh minum, butuh upaya gitu ya untuk keluarganya gitu ya. Itu memang manusiawi betul. Akan tapi ketika orang itu tidak memikirkan banyak masalah dunia, nah dirinya itu akan istiqomah ya, lebih istiqomah. Maka kita kalau mau istiqomah jangan terlalu banyak mikirin tentang dunia. Ya mungkin kita derajat kita belum sampai wali Allah lah gitu ya. Ya kalau derajatnya seperti para imam misalnya Imam Mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanifah, Abu Hanifah gitu ya, Imam Malik gitu ya gitu, dan seterusnya gitu ya. Mereka bisa gitu ya belajar itu ya tidak perlu memikirkan masalah dunia lah gitu ya. Ya kita mau boro-boro gitu lah gitu ya. Belajar nanti mungkin gimana nanti hasil dari belajarnya, apakah nanti jadi apalah gitu ya, kuliah bagaimana nanti hasilnya, nanti jadi apa gitu ya gitu, terus gimana nanti dapat uang gitu ya. Jadi kiranya masih jauh sebenarnya kalau mau jadi tingkatan wali Allah ya. Ya harusnya orang yang berilmu misalnya orang yang alim harusnya tidak memikirkan demikian, tapi ya itulah bagaimana patut dimaklumi ya, karena memang kita kebanyakan juga kurang menghargai, kurang berkhidmat pada orang alim ya. Ya, sehingga mereka tidak maksimal atau tidak optimal dalam mengajarkan pada kita, atau kita kurang berkhidmat ketika sakitnya kita katakan kamu mau bukan sakit, kamu males gitu ya gitu, gak hadir wae gitu ya gitu, padahal ya beneran sakit gitu ya gitu. Kita kurang menghargai sebenarnya aslinya gitu ya, kurang menghargai gitu ya. Bahkan kalau kita nah ini ya harusnya kasih lebih pada orang yang berilmu gitu ya gitu. Tapi yang kenyataannya tidak demikian ya. Nah itu kenapa orang berilmu susah gitu ya, orang berilmu sakit-sakitan gitu ya. Karena ilmu kan kita orang berilmu sakit-sakitan kan gitu, dia kan dibutuhkan ilmunya kan gitu. Ada yang berilmu dia kadang enggan, kadang malas gitu ya, karena mungkin kitanya juga kurang hikmahnya juga ya, kurang hikmat pada orang yang berilmu itu ya gitu.
Nah, ini yang harus kita jadi bahan refleksi juga ya. Sehingga memang derajat wali Allah itu ya belum banyak kita di negeri ini gitu ya. Dan kalau misalnya yang namanya wali Allah gitu ya, jika salah seorang mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, sumpahnya itu pasti diberlakukan oleh Allah gitu ya. Kehidupan dunia yang kadang menggetarkan, kadang menggoncangkan gitu ya. Tapi tentunya kita tingkatkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran, maka dengan cinta, dengan rasa yang kita wujudkan terhadap Al-Quran ini, semoga kita jadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu